Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Lukman dalam pembelajaran GS kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan senantiasa sukses. Anak-anakku semuanya, apa yang kita bahas di pagi hari ini? Pada pagi hari ini, video pembelajaran yang kita tampilkan adalah tentang perdagangan internasional, definisi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perdagangan internasional itu terjadi. Untuk lebih jelasnya, apa itu perdagangan internasional, kita simak video kita berikut ini. Silakan. Nah, sebelum kita masuk pada definisi perdagangan internasional, tentunya ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan tersebut. Lalu apa yang menjadikan faktor-faktor sehingga perdagangan internasional itu terjadi? Anak-anak, kalian harus paham bahwa setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Di satu sisi ada negara yang kaya akan sumber daya alam. Di satu sisi lainnya ada negara yang kekurangan akan sumber daya alam. Inilah salah satu hal yang disebabkan karena perbedaan letak geografis maupun letak astronomis yang berhubungan dengan iklim yang ada di negara tersebut. Sehingga setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita berpikir, apakah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara itu akan mengalami jumlah yang senantiasa tetap? Tentunya tidak. Perubahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor di mana potensi sumber daya alamnya akan mengalami proses penurunan dikarenakan permintaan yang semakin meningkat diakibatkan oleh jumlah penduduk yang semakin tinggi. Untuk memenuhi permintaan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka pemerintah harus melaksanakan proses kerjasama dengan negara yang lain. Nah, kerjasama tersebutlah yang kita bisa kategorikan sebagai perdagangan internasional. Karena di dalam proses aktivitas kerjasama, kedua negara tersebut melakukan proses pertukaran barang maupun jasa. Sehingga dengan pertukaran barang dan jasa tersebut, maka pemenuhan kebutuhan di dalam negeri akan terpenuhi. Anak-anakku semuanya, salah satu contoh di mana suatu negara dalam arti memiliki keterbatasan pemenuhan kebutuhan adalah sebagai contoh yang sekarang berkembang. Indonesia salah satu negara yang dilanda pandemi COVID-19 tentunya membutuhkan vaksin untuk bisa menjaga kesehatan daripada penduduknya. Ketika keterbatasan produksi vaksin di dalam negeri, maka pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara yang lain. Salah satu contohnya adalah China. China mengekspor vaksin kepada negara kita, sedangkan kita harus membiayai pembelian vaksin tersebut kepada negara China. Itulah salah satu bentuk keterbatasan, kemudian adanya kerjasama dalam bentuk perdagangan. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan perdagangan internasional?
Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Setelah kalian mengetahui definisi tentang perdagangan internasional, sekarang apakah sama perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga beraktivitas dalam proses pertukaran barang atau jasa? Dan untuk bisa mengetahui perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, maka kalian bisa memperhatikan keterangan berikut. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Untuk perdagangan dalam negeri, semua kegiatan dilakukan dalam suatu wilayah negara. Sedangkan untuk perdagangan internasional, kegiatan dilakukan di luar batas wilayah negara. Mata uang yang digunakan adalah sama untuk perdagangan dalam negeri, sedangkan untuk perdagangan internasional, devisa menjadi mata uang yang digunakan. Untuk perdagangan dalam negeri, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan di perdagangan internasional, setiap barang yang masuk akan dikenakan pajak atau bea masuk. Pada perdagangan dalam negeri, biaya angkut lebih murah, sedangkan untuk perdagangan dalam internasional, biaya angkut sangat mahal. Dalam perdagangan dalam negeri, harus ada variasi dalam kualitas barang. Sedangkan untuk perdagangan internasional, kualitas barang mengikuti standar internasional. Sedangkan peraturan yang digunakan dalam perdagangan dalam negeri adalah menggunakan hukum nasional. Sedangkan untuk perdagangan internasional menggunakan hukum internasional. Lalu apa yang melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional? Kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah karena adanya perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim memiliki sumber daya atau potensi kelautan dan potensi pertanian yang luar biasa. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam segi pertanian dan maritim. Di negara yang lain, seperti contohnya ada negara-negara di kawasan Timur Tengah atau negara-negara Arab yang memiliki potensi sumber daya alam minyak yang luar biasa, sehingga adanya perbedaan-perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya sebuah perdagangan internasional, karena setiap negara memiliki kebutuhan atau permintaan terkait dengan masalah sumber daya alam yang tidak dimilikinya. Faktor kedua yang menyebabkan perdagangan internasional adalah karena perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Iklim dan kesuburan tanah sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas sebuah negara. Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis sangat dimungkinkan sekali memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi di negara kita, ditambah dengan Indonesia yang diselimuti atau dikelilingi oleh dua sirkuit pegunungan Mediterania dan Pasifik yang sangat memungkinkan untuk terjadi proses aktivitas vulkanisme yang mengakibatkan Indonesia kaya akan tanah vulkanis yang sangat berpotensi dan sangat dibutuhkan oleh kembang daripada tanah-tanah pertanian di negara kita. Untuk itu, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi pengekspor hasil pertanian maupun hasil perkebunan. Ditambah dengan iklim tropis yang memungkinkan Indonesia sangat kaya terhadap hasil hutan. Anak-anak semuanya, hutan yang ada di Indonesia ternyata sangat berguna untuk menjadikan devisa bagi negara kita. Ayo, apa faktor ketiga yang melatar belakangi perdagangan internasional? Benar, anak-anak semuanya, faktor yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Indonesia sebagai pengekspor batik, Turki
sebagai pengekspor karpet dan Jepang sebagai pengekspor kimono karena memang ditunjang dari kebudayaan di negaranya. Inilah yang akan membuat negara tersebut untuk menjual atau melakukan perdagangan internasional. Faktor keempat, anak-anak semuanya, faktor keempat dari penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka suatu negara akan bisa menghasilkan kualitas barang yang berbeda-beda. Artinya semakin tinggi tingkat penguasaan ilmu dan teknologi, maka semakin tinggi pula kualitas barang yang dihasilkan oleh negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Jepang. Jepang adalah suatu negara yang sebagian besar penduduknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka mampu memproduksi mobil dengan kualitas yang baik. Banyak negara-negara yang ada di dunia ini mengimpor mobil-mobil dari Jepang yang terkenal kualitasnya. Apa ya kira-kira faktor yang kelima yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Betul. Faktor kelima adalah perbedaan sumber daya manusia. Anak-anakku semuanya, kita ketahui bahwa sumber daya manusia menentukan tingkat produktivitas atau kualitas dari negara tersebut. Dan itu ditentukan apabila suatu negara tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan kualitas manusia yang sangat baik, maka negara tersebut akan mampu memproduksi barang-barang yang berkualitas ekspor yang kemudian dibutuhkan oleh negara-negara dengan kualitas human development yang rendah. Aku sih gak level dengan pakaian yang tidak branded. Anak-anak semuanya, faktor yang keenam yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah selera masyarakat. Contoh tadi, seseorang yang tidak mau memakai baju-baju yang tidak branded adalah salah satu bentuk daripada selera masyarakat. Indonesia adalah negara yang penghasil tekstil yang dijual ke luar negeri atau diekspor. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia juga mengimpor barang-barang atau baju-baju yang ada di negara yang lain dengan asumsi bahwa dia kekinian atau branded. Inilah faktor yang ke-7. Faktor ke-7 yang mengakibatkan perdagangan internasional adalah perbedaan biaya produksi. Anak-anak semuanya, kita contohkan negara kita, Indonesia tercinta. Indonesia adalah negara yang mampu menjual produk tekstil di luar negeri dengan produksi di dalam negeri dengan biaya murah, tetapi produk tekstil Indonesia dijual ke luar negeri dengan produk yang atau dengan harga yang mahal. Inilah yang akan menjadi anggapan atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh negara kita. Di sisi lain, apabila Indonesia memproduksi mobil, tentunya Indonesia mampu sebenarnya. Namun, apabila mobil itu diproduksi di dalam negeri, maka biayanya sangat luar biasa mahal. Dan apabila dari perhitungan sisi ekonomi itu tidak menguntungkan untuk Indonesia, maka Indonesia memilih untuk mengimpor produk mobil dari luar ke negara kita. Nah, anak-anak semuanya, ini kalian sudah paham semuanya tentang faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan internasional.
Anak-anakku yang saya hormati. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan berpikir apakah potensi suatu negara itu tetap